Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar sahabat Hejo yang saya sayangi karena Allah? Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di YouTube channelnya Hejo Store. Hari ini siang hari, di hari Raya Idul Adha ya, hari ini bertepatan dengan hari Raya Idul Adha. Sekalian aja ya saya mengucapkan, Hejo Store mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semua ya. Dan di hari yang berbahagia ini videonya itu sebenarnya saya mau melanjutkan ya yang video sebelum videonya Nadif. Jadi kemarin itu kan videonya Nadif, yang sebelumnya lagi yang tetap semangat part 1 ya, dan ini istilahnya part 2-nya gitulah. Nah, kemarin tuh di video yang part 1 itu, di akhir video itu kan saya masih berbagi tips bagaimana supaya kita bisa menerima segala ujian itu dengan hati yang lapang. Bagaimana caranya, tips-tipsnya. Nah, di sini karena saya bukan seorang ustadzah, mungkin saya tidak bisa menghaturkan banyak hadis dengan sanad-sanad yang begitu bagus ya. Tapi saya mungkin hanya bisa berbagi pengalaman aja yang sekiranya pernah saya lakukan atau pernah saya temui di teman saya gitu. Mungkin saya share di sini bisa bermanfaat untuk sahabat Hejo semua gitu ya. Hanya berbagi pengalaman, hanya sekali lagi ngobrol istilahnya gitu. Tapi semoga ngobrolannya bukan obrolan yang tidak bermanfaat ya, bukan yang lahun, tapi semoga obrolan yang bisa watawassobil haq watawassobis sabr gitu ya. Ya, langsung aja ya kita melanjutkan video yang pertama kemarin. Video yang pertama kemarin itu kan tentang bagaimana ketika kita menghadapi situasi seperti sekarang yang memang saya sendiri juga walaupun tidak sepenuhnya bisa, maksudnya sepenuhnya mengalami ya, tapi saya bisa merasakan memang berat gitu ya. Ujian itu dari segala sisi. Barangkali ini adalah masa pengayaan oleh Allah, benar-benar menjaring mana hambanya benar-benar taat hingga bisa menjadi pasukan Allah di akhir zaman nanti. Nah, ujiannya kan macam-macam. Saya kemarin udah pernah cerita, ada yang suaminya begini, ada yang secara ekonomi, ada yang dari sisi kesehatan gitu ya. Ada juga dari ujian-ujian yang sifatnya mungkin batiniah gitu, mungkin difitnah, mungkin dilecehkan, dihina gitu ya. Itu memang hal-hal yang tidak tampak tapi memang sungguh menyakitkan, karena itu yang dilukai adalah hati gitu. Nah, itu termasuk ujian juga ya. Sebenarnya ujian itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan, bisa berupa kenikmatan, atau bisa berupa hal-hal yang tidak mengenakan. Itu semua adalah ujian ya. Kalau kita bisa memaknai itu semua sebenarnya adalah ujian. Nah, sahabat Hejo, maaf ya. Nah, sebenarnya untuk hal yang pertama, kunci dari semua kunci, kayaknya di akhir video yang pertama itu saya memberikan tips yang pertama, yaitu kunci dari semua kunci ketika kita mendapat ujian tidak bisa tidak adalah pasrah kepada Allah, ya kan? Saya di video yang pertama, di akhir video yang pertama itu sebenarnya sudah nggak kuat, sudah pingin nangis sebenarnya. Maksudnya saya bisa ikut merasakan betapa beratnya ujian saudara-saudara saya di luar gitu loh, dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan dan segala macamnya gitu ya. Tapi saya sendiri juga, kan kita semua manusia pasti pernah diuji dengan Allah, astagfirullah, diuji oleh Allah maksudnya dalam berbagai bentuk, dengan berbagai macam takaran sesuai kemampuan kita gitu ya. Setiap orang pernah diuji, dan barangkali ini sharing aja bahwa ternyata jalan keluar dari segala ujian adalah yang pertama ini ya. Ini saya sharing pendapat saya, jadi mungkin di luar sana sahabat itu juga punya pendapat yang berbeda, silahkan di share aja gitu ya. Yang pertama, kalau menurut saya, yang pertama adalah pasrah. Dalam bahasa imannya itu ridho dengan segala apapun yang Allah takdirkan kepada kita gitu ya. Ibarat kata kita mau dilempar, kita mau dipukul, mau jeblesin ke tembok gitu ya, ibarat kata seperti itu. Kalau itu memang menjadi takdir Allah, hamba ridho Rabb, yang penting engkau mencintaiku,
Jadi itu yang pentinglah pasrah, dalam bahasa imannya ridho dengan apapun kepahitan yang kita dapatkan gitu ya, berupa apapun, entah itu fitnah, entah itu diperlakukan dengan cara yang berbeda gitu ya. Ngobrol aja sama Allah, cerita aja sama Allah. Yang sebelum kita cerita ke makhluk, yang pertama kita memang harus cerita ke Allah dulu ya, biar Allah nanti yang tunjuk siapa hambanya yang dipilih untuk menolong kita gitu ya. Jadi jangan ke makhluk dulu, tapi ke Allah dulu. Cerita aja ke Allah dan bilang ke Allah, ngobrol ke Allah, bilang ke Allah, ya Rabb, hamba ridho dengan apapun yang menjadi takdirmu, entah itu kepahitan, entah itu apapun, karena pasti apa yang jadi kehendak Allah itu baik untuk kita. Gitu dulu, pokoknya kita tanamkan, udah pokoknya apapun itu hamba ridho, terserah engkau lah Allah, terserah engkau di Allah gitu. Hamba mau diapain juga, yang penting itu semua membuat engkau mencintaiku, yang penting engkau mencintaiku, hamba mau deh gitu, apapun deh gitu ya. Nah itu yang pertama, ridho. Kemudian di momen-momen itu ketika kita bisa ngobrol, momen yang paling enak itu adalah ketika kita tahajud ya, bener-bener matiin lampu matiin lampu bener-bener sendiri. Di situ kita nangis, kita rasakan, kuncinya merasakan kehadiran Allah. Kita rasakan kehadiran Allah, Allah ada, Allah bersamaku. Di situ kita ngobrol, kita sampaikan ke Allah, dan Rob, barangkali saat itu kita sedang menghadapi entah ujian apapun, cerita aja sama Allah, ya Rob, hamba ridho, nggak ada kejadian apapun yang tidak akan terjadi tanpa izinmu, dan jika itu terjadi berarti atas izin Allah, dan apa yang menjadi kehendak Allah pasti baik. Udah gitu pokoknya, ridho. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua taubat. Taubat, yakin bahwa semua ini diundang oleh keburukan kita gitu. Keluarkan air mata taubat, benar-benar minta ke Allah, pasrah ke Allah, ya Rabb, barangkali ini diundang oleh keburukan hamba. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah untuk mengurangi dosa kita, membersihkan kita yang barangkali tidak bisa bersih dengan amal-amal kita yang kadang ikhlasnya masih separuh-separuh gitu ya. Jadi mungkin akan dihapus Allah dengan ujian-ujian yang seperti itu, kepahitan ya, seperti itu. Nah setelah yang pertama tadi ridho, kita lanjutkan dengan taubat. Setelah taubat apa? Setelah taubat otomatis orang harus menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Berhijrah. Nah berhijrah itu berhijrah dengan secara fisik dan hati ya, maksudnya berbicara secara fisik ya, yang tadinya tidak berkerudung pakailah kerudung gitu ya. Kalau ingin menyempurnakan lagi ya bolehlah bercadar gitu ya. Dan untuk hijrah hati apa ya, terus memperbaiki hati kita gitu, terus membersihkan hati kita dari kekotoran gitu. Misalkan hilangkan rasa marah, hilangkan rasa benci, rasa prasangka buruk, iri hati, terus berusaha. Nah di dalamnya situ, ketika kita berusaha berhijrah, nah kita harus punya apa ya namanya, komunitas. Komunitas itu tidak harus besar ya, paling enggak kita dekat dengan orang-orang yang bisa membawa kita untuk selalu ingat kepada Allah. Nah di posisi hijrah itulah gitu, kita butuh teman, butuh tempat, butuh seseorang untuk kita bisa sharing, dimana sharing dengan dia lah sharing yang menghasilkan solusi, jadi bukan sharing yang sifatnya gibah ya. Nah di titik itu, ketika kita benar-benar memasrahkan diri ke Allah, yakin nanti Allah akan tunjukkan siapa orang-orang yang akan didekatkan dengan kita. Dan kita juga terus berdoa sama Allah, ya Allah dekatkan hamba dengan orang-orang yang membuat hamba lebih dekat denganmu gitu. Nanti insya Allah Allah akan dekatkan, dan mungkin nggak akan banyak ya, karena orang-orang pilihan memang nggak akan banyak gitu ya, hanya 1-2 mungkin didekatkan dengan kita gitu. Nah kemudian setelah yang pertama tadi ridho atau pasrah, yang kedua taubat, dilanjutkan dengan hijrah atau memperbaiki hati, memperbaiki diri secara fisik ataupun hati. Yang keempat apa? Istiqomah. Sudah. Nah di titik istiqomah inilah ujian itu nanti akan Allah datangkan lagi, mungkin tingkatnya lebih tinggi lagi. Tapi ketika kita tahu ilmunya, ya udah kita balik lagi, kita ridho lagi, kita taubat lagi, kita mungkin hijrah kita belum sempurna, kita perbaiki lagi, dan istiqomah terus ya. Dan di tingkat istiqomah ini memang perlu banget lingkungan atau perlu banget orang-orang sekitar yang istilahnya sudah satu jalan ya. Memang kalau nggak sekufu, kalau sekufu sih kadang-kala saya pun merasakan sendiri ya. Yang penting adalah orang sekitar kita adalah orang yang tahu kemana toh nanti kita tuh akan pulang gitu. Insya Allah dia akan takut dengan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Jadi di situ memang kita butuh orang-orang di samping kita yang satu jalan gitu ya, seperti itu. Nah
Sahabat hijau, mungkin segini aja ya untuk video kedua lanjutannya. Jadi itu aja yang bisa saya bagi. Kalau sahabat hijau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini sahabat hijau belum puas, sehingga sahabat hijau mencari lagi, bertanya lagi dengan mereka-mereka yang lebih berilmu. Kalau saya sih sekali lagi saya hanya men-share apa yang mungkin pernah saya rasakan gitu ya. Seperti itu. Kuncinya adalah ketika kita menghadapi ujian, tadi seperti yang saya bilang, pasrah atau ridho, kemudian taubat, kemudian hijrah, dan istiqomah. Lagi ujian lagi, balik lagi seperti itu lagi, bilang ke Allah, hamba ridho, karena setiap kita pasti akan diuji. Dan ketika Allah sayang, Allah akan bersihkan hambanya sampai bersih, sehingga ketika kita kembali menghadapnya Allah maksudnya, kita sudah dalam keadaan bersih gitu ya. Saya kira itu aja deh, semoga bisa itu ya, bisa apa namanya, benar-benar bisa sedikit menambah apa namanya, menambah ilmu, bukan ilmu juga ya, maksudnya bisa menyemangati lah sahabat hijau semua untuk tidak terlalu terpuruk dengan kondisi seperti saat ini, untuk tetap semangat, keep hamaza, ingat keep hamaza gitu ya, tetap semangat. Itu aja sahabat hijau yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan ditunggu video hijau star berikutnya dalam waktu yang mungkin saya juga nggak tahu. Pokoknya kita minta semoga Allah mudahkan aja untuk menghadirkan video lagi di hadapan sahabat hijau yang semoga bermanfaat dan bisa menghibur. Demikian ya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ma'assalamah, keep hamaza.